Hei, ini Adi. Di masa depan, permainan komputer yang sangat realistis dibuat, dan para pemain diundang untuk berpartisipasi demi mendapatkan hadiah. Tonton sampai akhir untuk mengetahui bagaimana semuanya berakhir. Jangan lupa untuk berlangganan. Film ini berlatar di masa depan yang maju secara teknologi di mana realitas virtual telah menjadi tidak dapat dibedakan dari dunia nyata. Sebuah perusahaan teknologi besar mengatur sebuah permainan realitas virtual eksklusif di mana apapun yang terjadi dalam permainan juga terjadi dalam kehidupan nyata. 8 warga sipil dari New York City dipilih untuk menguji beta permainan tersebut dan memiliki kesempatan untuk memenangkan $100.000. Meskipun sifat tawaran tersebut acak dan mencurigakan, ke-8 dari mereka memutuskan untuk berpartisipasi. Setelah bertemu satu sama lain, mereka menemukan bahwa mereka semua adalah pemain berpengalaman. Penyelenggara permainan membatasi interaksi mereka dengan manusia lain dan meminta mereka untuk menandatangani kontrak sebelum berpakaian dengan baju pelindung realitas virtual. Mereka hanya diizinkan menggunakan nama-nama gaming mereka dan meminimalkan interaksi pribadi. Mereka mengenakan pakaian gerak dan dipindai sebelum mengenakan baju pelindung mereka, yang terhubung dengan pakaian mereka untuk meningkatkan pengalaman virtual mereka. Seorang pemain bernama Teroris ragu karena nama gamingnya yang ironis dan meragukan keamanan teknologi tersebut. Para pemain lain mencoba meyakinkannya untuk pergi, tetapi pintu tidak akan terbuka kecuali semua pemain berpartisipasi. Akhirnya, Teroris setuju untuk bergabung dengan kelompok itu. Ketika permainan dimulai, ruangan berubah menjadi pengaturan bangunan terbengkalai, lengkap dengan seragam tentara dan tato atau luka yang dihapus pada tubuh para pemain. Perubahan tiba-tiba ini membuat mereka terkejut dan bingung, seolah-olah mereka telah teleport ke tempat lain. Mereka menyadari bahwa lingkungannya tidak lagi nyata ketika tangan salah satu pemain melewati objek dan pemain lain melihat ruangan yang sama setelah membuka helmnya. Di luar jendela, mereka menyaksikan pertempuran di kota yang hancur, dengan sebuah helikopter terlibat dalam pertempuran. Salah satu pemain, Reaper, sangat antusias tentang pengalaman realitas virtual, meskipun terlihat bodoh bagi yang lain. Saat mereka mempertimbangkan langkah berikutnya, seorang kapten tentara virtual muncul dan memerintahkan mereka untuk berkumpul. Meskipun awalnya menakutkan, mereka menyadari bahwa dia tidak nyata ketika mereka melepas helm mereka dan kembali ke ruangan putih. Terpesona oleh teknologi tersebut, mereka memutuskan untuk terus menjelajahi permainan. Mereka mengambil senjata dan menguji mereka dengan menembak botol. Kapten tersebut menunjukkan kerentanannya baju pelindung mereka dengan menembak dan menghilangkan seorang pemain dengan satu tembakan. Dia memperingatkan mereka untuk tidak terkena tembakan lagi, mengatakan bahwa tembakan kedua akan menghilangkan mereka. Kapten tersebut menjelaskan bahwa gedung tempat mereka berada telah diserbu oleh teroris yang sangat terlatih. Tujuan para pemain adalah untuk melawan teroris dan mencapai lantai dasar. Setiap pemain menerima medikit untuk membantu dalam kasus cedera. Permainan dimulai di lantai 25, dan para pemain dengan hati-hati memulai eksplorasi mereka. Mereka bertemu dengan seorang teroris, dan shooter dengan cekatan mengeliminasi dia, mengungkapkan pelatihan militer yang dimilikinya. Ini memberikan rasa lega pada kelompok tersebut, mengetahui bahwa mereka memiliki anggota yang berpengalaman di antara mereka. Mulai dari titik ini, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam tindakan mereka. Saat mereka maju, mencapai level 24, mereka menghadapi ancaman yang meningkat yang melibatkan tegangan tinggi. Mereka mendapatkan senjata baru seiring berkurangnya level dan meningkatnya bahaya. Alta merayakan eliminasi pertamanya dan semakin keras dengan setiap tembakan, menghabisi lawan-lawan dalam jumlah besar. Reaper, di sisi lain, memiliki eliminasi tersedikit dan hampir menjadi korban teroris sebelum diselamatkan oleh shooter. Namun, selama proses tersebut, shooter tertembak dan kehilangan baju pelindungnya, menjadikannya rentan. Taylor, yang seharusnya tidak berada dalam permainan dan datang ke rumah temannya, panik dan menangis. Mustang menghiburnya, tetapi kemudian Cox, anggota lain dari kelompok tersebut, ditembak 2 kali dan jatuh ke tanah dalam penderitaan. Hal ini membingungkan semua orang karena baju pelindung seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit. Bahkan ketika Cox melepaskan helmnya, rasa sakitnya tetap ada. Dia menerima suntikan dari kit medis, yang akhirnya meredakan penderitaannya. Pengalaman Cox mengkonfirmasi bahwa permainan ini tidak seperti yang mereka yakini awalnya. Tembakan pertama mungkin tidak akan membahayakan mereka, tetapi tembakan kedua akan fatal. Beberapa berspekulasi bahwa mereka adalah bagian dari acara realitas, tetapi tidak ada yang ingin melanjutkan bermain. Real shocks. Teroris mencoba melepas helmnya tetapi menyadari bahwa dia terjebak. Dalam kepanikan, Alta menuduh shooter terlibat dalam permainan mematikan itu, yang membuat shooter pergi ke ruangan lain. Tanpa sepengetahuan para pemain, level berikutnya dari permainan sudah dimulai, dan daerah itu dipenuhi oleh teroris. Shooter ditembak di punggung tanpa menyadarinya. Sementara itu, para pemain lain diserang tetapi berhasil menghindari peluru. Taylor mencoba turun ke lantai lebih rendah, tetapi permainan membatasinya karena mereka harus menyelesaikan level sebelumnya terlebih dahulu.
Reaper berpikir cepat dan melemparkan granat ke musuh, mengeliminasi mereka semua. Dalam keheningan yang terjadi, mereka kembali ke shooter dan menemukannya tewas di lorong, mengkonfirmasi bahwa kematian pemain memungkinkan. Ini meningkatkan kecemasan semua orang. Mereka harus segera melanjutkan ke level berikutnya, tetapi teroris menyarankan untuk mencoba melepaskan helm mereka terlebih dahulu. Dechev memperingatkan mereka untuk berhenti, tetapi Cox dan teroris menolak mendengarkan. Mereka dengan paksa mencoba melepaskan helm mereka, yang membuat Kapten Virtual marah. Dia mendorong teroris ke tanah dan menghajarnya berkali-kali, memerintahkannya untuk tidak melanggar peraturan lagi. Kelompok itu dengan enggan menerima bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan memenangkan permainan. Mereka turun 2 lantai lagi dan mencapai level ke-20. Pada tahap ini, mereka harus menggunakan pisau alih-alih senjata karena kebocoran gas yang bisa menyebabkan ledakan dengan setiap tembakan. Pada saat awal permainan, Dechev dengan susah payah menghindari kematian berkat campur tangan Alta. Alta terbukti menjadi anggota yang paling berbahaya, bersedia melakukan apapun untuk bertahan hidup. Terinspirasi oleh tindakannya, kelompok itu tampil baik dalam level-level berikutnya. Namun, selama perjalanan mereka juga menghabiskan persediaan medikit mereka. Pada suatu titik, Mustang hanya memiliki 1 medikit terakhir, tetapi baik Reaper maupun Cox terluka. Setelah mempertimbangkan siapa yang akan diselamatkan, teroris tampil dan menggunakan medikit terakhirnya untuk membantu Cox. Saat mereka maju melalui beberapa level lagi, persediaan medikit mereka cepat habis. Teroris semakin putus asa dan mulai memukul dinding kaca, mencoba melarikan diri dari gedung. Meskipun dia berhasil sejauh ini, Kapten Virtual ikut campur tangan dan menyerangnya dengan brutal, mematahkan kakinya. Dengan cedera, teroris menjadi beban bagi kelompok. Alta menyarankan meninggalkannya, tetapi yang lain bersikeras membawanya. Akhirnya, teroris bersembunyi di bawah meja, mendorong yang lain untuk melanjutkan permainan. Dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan tewas akibat luka-lukanya. Di level berikutnya, kelompok itu menghadapi tantangan terberat mereka karena mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh teroris. Taylor, yang belum berhasil mencetak Eliminate, bersembunyi di sebuah ruangan sementara yang lain terlibat dalam pertempuran. Namun, menjelang akhir level, dia akhirnya berhasil mengeliminasi seorang musuh dan siap menghadapi lebih banyak. Setelah menyelesaikan level, kelompok tersebut memutuskan untuk istirahat sebentar. Selama percakapan mereka tentang kehidupan mereka di luar permainan, mereka menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki keluarga dekat atau teman yang akan sangat peduli jika mereka mati dan tidak kembali ke rumah. Temuan ini memicu kemarahan mereka, mempersiapkan mereka untuk ronde berikutnya. Setelah mencapai level berikutnya, mereka menghadapi kapten yang memperlakukan narapidana dengan buruk. Dia mengungkapkan bahwa sebuah bom terkait dengan fondasi gedung, dan hanya narapidana yang tahu kode untuk menonaktifkannya. Tujuan baru mereka adalah mengekstrak kode dari narapidana. Tugasnya relatif sederhana, jadi kelompok tersebut segera bekerja. Dechev menekan tombol yang menyebabkan narapidana mendapat tegangan listrik. Pada saat yang paling lemah, narapidana itu berbisik kode Pushkin. Begitu Reaper memasukkan kode itu, lampu padam. Ketika menyala kembali, suara memberitahu mereka bahwa ledakan telah diaktifkan dan seluruh gedung akan meledak dalam 30 menit berikutnya. Alta panik dan menyalahkan Reaper karena memasukkan kode yang salah. Satu-satunya cara untuk menghentikan ledakan adalah dengan menonaktifkannya secara manual di tempat parkir, yang berarti mereka memiliki 30 menit untuk turun 9 lantai yang tersisa. Taylor mengeliminasi pria yang memberi mereka kata sandi yang salah dan mendesak semua orang untuk buru-buru. Tiba-tiba, Alta kehilangan kendali dan mulai menyerang fisik Reaper karena frustasi. Dia hanya berhenti ketika kapten memberi mereka keuntungan dengan membuka pintu lift untuk mereka. Lift berhenti di lantai kelima, tetapi pintu tertutup sebelum Alta dan Reaper bisa keluar. Awalnya cemas, mereka menyadari bahwa lift terus turun. Akhirnya, mereka turun di lantai ketiga, dengan hanya 25 menit tersisa hingga meledak. Reaper menyarankan untuk menunggu yang lain bergabung dengan mereka di lantai bawah, tetapi Alta menentang ide tersebut. Dia mengarahkan senjatanya pada Reaper, menggunakan dia sebagai perisai untuk mencapai sisi lain ruangan. Pada saat ini, Alta hanya fokus pada bertahan hidup dan bersedia melukai rekan-rekannya untuk mencapai tujuan itu. Mereka bertemu dengan seorang musuh, dan Reaper kehabisan amunisi. Akhirnya, dia ditembak dan tewas sementara Alta melarikan diri dari belakangnya. Dalam persembunyian, Alta tidak bisa menahan air mata untuk dirinya sendiri, tetapi itu tidak menghilangkan keinginannya untuk bertahan hidup. Tak lama setelah itu, sisa kelompok tiba, setelah menyelesaikan 2 level di atas. Mereka menemukan jasad Reaper namun tetap tidak menyadari bahwa Alta bertanggung jawab atas kematiannya. Mereka secara strategis mengeliminasi musuh yang tersisa di lantai ketiga. Sementara Taylor mencari ruang medis untuk lebih banyak medikit dan menemukan satu, Alta tiba dan mencoba merebutnya darinya. Pertarungan pecah, dengan hasil Alta mengeliminasi Taylor tanpa belas kasihan.
Beberapa saat kemudian, Cox bertemu dengan Alta dan menghiburnya, percaya bahwa dia merasa menyesal atas kematian teman-teman mereka. Namun, Cox menemukan jasad Taylor dan nama Alta tergores di dinding dengan darahnya. Mengetahui bahwa Alta adalah pembunuhnya, Cox menyerangnya, menyebabkan pertarungan fisik. Pada satu titik, Cox menghantam Alta dengan pemadam kebakaran, memberikan kesan bahwa Alta mencoba melepaskan helmnya. Setelah peringatan sebelumnya, Alta diserang dengan kejam dan dieliminasi sebagai hukuman. Sekarang, hanya Cox, Mustang, dan Dechave yang tersisa dari 8 pemain asli. Mereka membekali diri dan dengan cepat turun ke lantai pertama, akhirnya mencapai tempat parkir. Daerah itu dipenuhi oleh musuh yang terus membuka tembakan pada mereka. Saat kelompok itu dengan gagah berani mendorong ke depan, Cox terluka tembak. Dia memiliki medikit untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi setelah menyaksikan Mustang tertembak, dia dengan rela menggunakan medikit terakhir pada dirinya sebelum akhirnya tewas akibat luka-lukanya. Dengan 11 detik sebelum ledakan meledak, Dechave berlari ke sana dan menonaktifkannya. Helm-helm itu berhenti berfungsi, dan keduanya tiba-tiba kembali ke ruang putih. Dechave tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok prajurit tetapi tidak menunjukkan kejutan. Kemudian terungkap bahwa dia adalah penyelenggara permainan, seseorang yang main-main dengan kehidupan orang demi hiburan. Sebelum Mustang bisa bereaksi, dia disedasi dan dibawa pergi. Kami menyaksikan penghapusan data yang berhubungan dengan para pemain yang tewas, menghilangkan bukti kematian mereka. Adegan berpindah ke tempat parkir sebenarnya dari gedung, di mana Mustang terbaring tak sadarkan diri sementara jasad teman-temannya dimasukkan ke dalam kantong mayat untuk dibuang. Setelah bangun, Dechave berdiri di depannya, memegang tas berisi uang hadiah. Dia ingin dia lupakan semuanya dan menikmati kehidupan seperti yang dia lakukan. Sebagai gantinya, dia harus berjanji untuk menjaga semuanya sebagai rahasia, dan dia akan disedasi sekali lagi dan dibawa pulang. Mengejutkan, Mustang setuju dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Seorang pria mendekatinya untuk disedasi sekali lagi, tetapi Mustang membuatnya lengah dan melawan. Akhirnya mengalahkannya, dia menembak lampu, menjadikan daerah itu gelap. Memanfaatkan kegelapan, dia mengeliminasi semua orang di Dechave, meninggalkannya tanpa bantuan. Dalam konfrontasi terakhir, dia melemparkan tas pada Dechave, memilih untuk tidak menggunakan uang yang telah menimbulkan begitu banyak kematian. Akhirnya, dia keluar dari gedung sebagai satu-satunya yang selamat dari permainan. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.